Dari IHSG dulu. IHSG hari ini naik 0,96% dan didorong kali ini penguatannya oleh saham-saham big banks. Jadi ada BCA lumayan naiknya 3,19%-an, dan ini praktis membuat angka 8250 atau 8275 kurang lebih itu menjadi support kuatnya BCA dalam jangka pendek ya. Jadi 83 atau 8275 ini jadi support kuat dalam jangka pendek. Oke, terus kemudian BBNI ini juga naiknya lumayan banget kalau buat banking sekitaran 3%. Dan ini juga membuat angka 3970 itu udah jadi support yang kuat banget buat jangka pendeknya dia. Nah, resistance jangka pendeknya itu ada sekitar level 4220. Jadi teman-teman yang ada di saham-saham ini menurut aku nggak usah takut. Menurut aku it's just a matter of time. Kapan? Ya nggak pakai lama lah ya, maksudnya nggak sampai bertahun-tahun lah gitu. It's just a matter of time. Dan valuasinya untuk saham-saham ini terutama BRI ini juga lagi masih terdiskon. Kalau BCA just slightly discounted aja di bawah rata-rata, dan itu tetap murah buat BCA. Terus BNI juga sedikit terdiskon, BMRI masih rata-rata. Nah, yang paling banyak diskonnya secara valuasi dibandingkan dengan historicalnya adalah BRI gitu ya, masih sama gitu. Nah, kalau BMRI dan BNI memang mungkin secara PBV lebih kecil daripada BRI, tapi kalau melihat secara histori memang BRI yang paling murah diskonnya. Oke, terus itu udah saya sempat bahas beberapa kali, dan ini pattern inverse head and shoulders nampak atau muncul di saham Bank Mandiri ya. Jadi meskipun hari ini BMRI naiknya nggak sekencang kawan-kawannya, aku melihat kenaikan saham big banks hari ini tuh cantik. Kenapa? Memang sudah seharusnya didahului dengan BCA dulu. Kenapa? Normalnya aja pertumbuhan labanya, pertumbuhan penyaluran kreditnya itu semuanya ya didominasi oleh BCA. Kesehatan bank, secara likuiditas itu juga BCA yang masih paling bagus di antara 4 itu. Dan malam hari ini aku juga tidak akan hanya bahas for big bank saja, tapi aku akan bahas beberapa perbankan second liner digital seperti BBDB Arto. Aku juga akan bahas sektor properti, saham-saham for big property, kemudian semen, construction yang juga kena sentimen positif, kebanjiran sentimen positif. Terus kemudian selain itu ada saham lainnya yang bergerak aktif seperti contohnya MTEK, SCMA. Terus ada BBTN juga aku akan bahas juga ya. Oke, terus dari berbagai sektor ada semen juga yang lumayan aktif, nanti aku akan bahas juga. Nah, asing tuh hari ini udah mulai net buy 833 miliar di pasar reguler. Yang di net buy ada saham BRI, ada saham BRI, film, TSSA, dan juga brand. Oke, terus katalisnya apa aja untuk sektor properti ntar aku bahas. Aku mau bahas satu-satu dulu dari Amerika. Potensi gagal bayar US Treasury ini, wah ini apa lagi nih? Aku sebenarnya lebih mengingat apa yang dikatakan oleh Ray Dalio. Jadi Ray Dalio itu belakangan kan populer karena sempat katanya dikabarkan menjadi penasehat dari Danantara, tapi belakangan nggak masuk struktur organisasi, katanya ya memberi nasihat as a friend aja gitu ya. Dia populer belakangan ini, tapi jauh sebelum itu aku udah ngelihat pemikiran Ray Dalio ini menurutku memberikan kontribusi yang sangat besar dan sangat masuk akal banget buat ilmu makroekonomi. Jadi Ray Dalio ini menurutku pemikirannya tuh cengli banget, logis banget. Cengli logisnya tuh gimana? Dia kalau ngeramal tentang crash itu bukan yang asal-asalan, ini ada dasarnya. Dan dia ngeramal intinya tuh gini, ada crash itu tidak terhindarkan, dan itu bagian dari siklus. Namanya siklus tuh nggak mungkin naik terus. Kenapa? Ya karena ada hutang. Jadi yang menyebabkan crashnya hutang. Siklus hutang jangka pendek kan naik turun, ini menyebabkan crash kecil. Tapi naik turun ini juga menyebabkan siklus gede, sehingga di puncaknya siklus hutang jangka panjangnya. Nah ini kalau jatuh, ini akan terjadi tidak hanya resesi tapi depresi.
Artinya kalau terjadi depresi, maka apa yang biasa dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk memperbaiki perekonomian itu jadi doesn't work. Contohnya apa aja? Biasanya akan terjadi austeration, akan terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran. Oke, itu kata Ray Dalio. Terus kemudian mengalirkan duit dari the have ke the have not. Melalui apa? Pajak, majakin yang kaya, ya. Terus mengalirkan duit ke the have not. Caranya gimana? Menyalurkan duit ke the have not. Dengan cara ada penerbitan obligasi, di mana obligasi itu hasil penjualan dari obligasi itu dibagiin ke masyarakat menjadi apa? BLT, juga dari pajak tadi, sebenarnya seperti itu. Dan juga untuk memperbaiki perekonomian. Nah, itu teori. Teorinya siapa? Ray Dalio. Dan sebenarnya beberapa hal ini sudah dilakukan, baik di pemerintah kita maupun di Amerika. Nah, yang menarik sekarang saya mau mengomentari Amerika, bukan yang di Indonesia. Ray Dalio tuh sempat berkali-kali mengatakan bahwa Amerika tuh di puncak siklus hutang jangka panjangnya dia. Jadi kalau jangka pendek tuh istilahnya kayak gini, naik turun, naik turun. Kalau puncak siklus hutang jangka pendek dilakukan 1 atau 2 atau 3 atau 4 dari hal-hal yang aku sebutin tadi, itu bakalan bisa membuat istilah kata bubble yang pecah tadi, yang jatuh tadi, itu bisa membaik jadi naik lagi ekonominya. Kemudian terjadi lagi puncak jangka pendek, dilakuin beberapa hal tadi, seperti termasuk contohnya juga pemangkasan suku bunga. Dengan adanya pemangkasan suku bunga, maka perekonomian yang tadinya udah jatuh jadi naik lagi. Nah, jadi dengan adanya pemangkasan suku bunga itu membuat siklus jangka pendek dari naik turun gitu ya. Udah turun, dipangkas, naik ketinggian naik ketinggian, suku bunga dinaikkan, ekonomi melambat turun, kayak gitu terus. Tapi kalau misalkan sampai dia siklus hutangnya terjadi di jangka panjang, senjatanya yang dikeluarin bukan cuma satu, bukan cuma nurunin suku bunga, tapi semua senjata tuh dikeluarin gitu loh untuk menggerakkan perekonomian. Nah, saat ini belum terjadi crash besar, belum. Tapi ini aku bukan mau nakut-nakutin, dia ngomong Ray Dalio, semoga tidak terjadi gitu ya. Jadi Ray Dalio bilang Amerika itu udah di puncak siklus hutangnya, dimana ada potensi gagal bayar gitu ya. Jadi apa sih US Treasury itu? US Treasury itu adalah surat utang, atau kalau di Indonesia disebutnya obligasi negara, ya, SBN, yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Pastinya ya, SBN itu diterbitkan oleh pemerintah ya, SBN Amerika lah kira-kira. Dan itu dinilai jadi salah satu aset yang paling aman atau safe haven di dunia. Nah, kalau kamu ingat, aku sempat bahas ini di dalam salah satu YouTube konten aku, bahwa beberapa negara di dunia ini udah mulai ngambilin duitnya dari US Treasury. Karena yang nge-trigger waktu itu sebenarnya tarif resiprokal Trump. Jadi Trump itu sempat bikin tarif resiprokal, skenarionya dia supaya orang-orang takut dan masukin duit ke US Treasury gitu. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ternyata malah kebalikannya. Nah, yang paling banyak ngambil duit dari US Treasury Amerika tuh adalah Jepang. Bukan pemerintahnya, tapi pihak swastanya. Jadi itu di luar kendali pemerintah Jepang gitu. Makanya Trump tuh sempat agak-agak sebel sama Jepang sebenarnya waktu itu. Kalau kalian ingat pas lagi nego-nego tarif itu sebelum akhirnya deal. Nah, dengan pihak Jepang, bukan pemerintahnya ya, swasta Jepang itu ngambil investasinya mereka ke obligasi Amerika, itu membuat yieldnya itu jadi tinggi, sehingga beban dari Amerika untuk memberikan imbal hasil terhadap obligasi atau US Treasury itu kan jadi besar, jadi berat gitu loh kira-kira, jadi ngebayarin bunganya tuh gede gitu. Nah, kalau kita bicara tentang US Treasury Amerika, dampaknya itu bisa ngefek. Kalau sampai Amerika gagal bayar, itu dampaknya bisa efek ke harga emas dan juga ke harga kripto yang potensi naik. Tapi tunggu dulu, ini nggak terjadi dalam semalam dan belum tentu terjadi gitu. Jadi kalau sampai Amerika gagal bayar, US Treasury-nya atau default, dampaknya investor tuh bisa panik dan lari dari US dollar, sehingga kurs USD-nya itu bisa anjlok gitu. Sementara harga emas dan kripto itu bisa naik tajam. Nah, ditambah lagi yield dari US Treasury itu bisa naik seperti yang aku bilang tadi, sehingga bebannya
yang ditanggung pemerintah Amerika untuk ngebayarin istilah kata tuh bunga pinjaman ya, bunga kalau ngutang kan pasti bayar bunga ya, itu namanya yield gitu, jadi membengkak dan itu jadi beban buat Amerika. Nah, emang apa sih penyebab dari Amerika tuh bisa default? Yang pertama, Amerika tuh bisa gagal bayar bukan cuma karena uangnya habis, tapi karena ribut politik di Kongres soal pembahasan utang atau debt ceiling antara DPR dan Presiden. Selain itu, bisa juga karena tren suku bunganya tuh tinggi, jadi Powell belum mau nurunin suku bunga. Sebenarnya Powell nggak salah juga sih, dia kayak makan buah si malakama sebenarnya saat ini. Terus krisis kepercayaan pasar ya, itu juga jadi salah satu penyebab Amerika susah bayar utang ya gitu, dan disfungsi pemerintahan yang bikin pembayaran tuh makin tertunda gitu. Nah, terus ada teori konspirasi juga nih untuk pihak ketiganya. Ada yang nilai bahwa kalau US default ini bisa jadi sengaja dilakukan oleh pihak ketiga supaya membuka jalan ke sistem keuangan dunia yang baru, misalnya nih dominasi yuan, BRICS, dedolarisasi, bahkan peluncuran CBDC atau Central Bank Digital Currency. Nah, terus gimana sih sebenarnya kondisi Amerika saat ini? Apakah betul potensi gagal bayar? Rasio debt to GDP Amerika atau hutang terhadap PDB Amerika itu sebesar 126%. Itu satu fakta yang mungkin banyak orang belum tahu, dan itu yang diperhatikan oleh Om Ray Dalio ya. Terus defisit anggarannya first half 2025 atau setengah tahun pertama 2025 itu defisit anggarannya mencapai 5,07 miliar US dollar. Meskipun utang dia ada utang lagi untuk buat nutup defisitnya. Jadi dia mesti gali lubang, tutup lubang gitu. Nah, terus kemudian cadangan devisa Amerika itu first half 2025 itu hanya 39,5 miliar atau setara di bawah 1% dari total utang Amerika gitu. Jadi dari ketiga data di atas tuh memang mencerminkan bahwa Amerika tuh punya resiko utang yang tinggi, dan memang apa yang dikatakan oleh Om Ray Dalio itu bukan tidak beralasan gitu. Nah, intinya penggerak ekonomi Amerika tuh berasal dari utang sebenarnya. Makanya sebenarnya Trump ini bilang dia mau make America great again. Dia punya satu skenario yang mungkin tidak semuanya berjalan sempurna ya, termasuk impact-nya ke US Treasury ini yang tidak berjalan seperti yang dia mau. Ya, jadi dia tahu Amerika tuh punya utang gede, dan itu bisa jadi bom waktu bagi Amerika hingga tiba saatnya di masa yang akan datang nanti yang bakal bisa berujung default. Cuman kalau dia bisa bikin utang lagi, dia utang lagi, ya nggak default sih, cuman ya jadi makin gede aja. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan gitu? Impactnya bagaimana? Impactnya jika itu terjadi pasti akan menjalar ke banyak negara. Cuman Bapak Ibu kalian semua nggak perlu terlalu khawatir dengan apa yang aku bicarakan ini ya. Jadi aku kasih tahu satu fakta yang memang kita semua harus tahu, tapi tidak perlu sampai bikin Anda malam ini tidak bisa tidur. Yang penting kita punya awareness apa yang terjadi di dunia saat ini, dan mungkin apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa ini berita udah di mana-mana, jadi bukan aku mau mengomentari pemerintahan. Kalian semua udah ngerti nyimak berita ekonomi setiap hari, juga live setiap hari selama 5 tahun saya nge-live lebih ya 5,5 tahun. Kalian udah tahu lah pemerintah melakukan efisiensi untuk apa? Untuk MBG, kemudian dividen BUMN itu juga masuk ke Danantara, kemudian ya pemerintah butuh uang gitu ya. Jadi segala macam cara dilakukan supaya apa? Bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mimpinya Pak Presiden 8% gitu ya. Saat ini di angka 5,12% pertumbuhannya. Nah, jadi sebenarnya selain di Amerika, di Indonesia sendiri memang Indonesia sedang berjuang juga. Tapi bukan berarti kayak crash itu terjadi dalam satu malam. Yang penting kita punya awareness apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Amerika sana. Indonesia sedang berjuang, apalagi lagi di press Amerika untuk perang tarif ya, dan semua negara juga lagi di press Amerika mengalami hal yang sama, tidak hanya Indonesia. Yang bisa dilakukan apa sih sebenarnya? Aku cuma mau kasih tahu kalian mesti diversify your asset. Nggak boleh asetmu itu semuanya di aset yang beresiko.
Meskipun di saham itu belakangan sangat volatil sekali, seperti yang udah kita duga, ketika Trump jadi presiden pasti volatil. Volatil tuh naik cepat, turun cepat. Jadi banking dari April sampai bulan Mei kemarin ya, jadi Maret atau April ya, yang tarif reciprocal bottom sampai Mei, BBank tuh udah naik sekitaran 30%, terus kemudian udah turun lagi. Saya nggak tahu apakah habis ini akan naik kencang lagi atau enggak, tapi perkiraan saya iya, jadi naik turunnya lumayan banget. Cuman belakangan ini yang banyak naik adalah sektor komoditas, batubara, energi, EBT, metals, ya itu fluktuasinya lumayan. Buat aku enjoy aja, saran aku teman-teman enjoy aja. Caranya enjoy mesti harus bisa baca chart, pakai metode super trader, money management is a must gitu ya. Kalau lagi lihat saham bagus nggak boleh masukin banyak-banyak karena ngelihat bagus. Kalau lagi ngelihat saham kayaknya bagus tapi nggak bagus banget, masukinnya juga yang normal aja, jangan terlalu sedikit juga. Jadi untuk M-traders kita selalu mengusahakan money managementnya tuh untuk trading selalu balance gitu loh ya, jadi nominalnya tuh disamain gitu, nggak boleh pakai perasaan. Itu ada diajarin di M-Trade portfolio pinnacle-nya. Oke, apa lagi yang harus dilakukan? Tadi saya bilang investasinya mesti diversify. Aku belajar dari The Rich. Taunya dari mana? Taunya dari baca buku, taunya dari berdiskusi, taunya dari ngeliat video-video mereka juga dan ngobrol langsung. Lagi-lagi Ray Dalio, aku belajar dari salah satu materi yang aku sempat baca dari Ray Dalio. Aku nggak baca semua bukunya dia, gila tebel-tebel banget gitu ya. Jadi aku baca sebagian-sebagian, aku lihat video, aku pelajari, dan aku juga ngobrol dengan teman-teman The Rich gitu, yang semoga suatu hari kita semua jadi seperti mereka. Caranya gimana? Yang menarik dari para The Rich ini, mereka membangun diversifikasi portfolionya itu selalu cash. Sekali lagi jangan bosan, cash is the king gitu loh. Jadi cash dan setara cash, deposito, tabungan, obligasi, investasi emas, atau just cash itu sendiri gitu. Jadi itu cash dan setara cash. Nah, apakah investasi saya seimbang seperti itu? Iya, harusnya idealnya begitu sih. Cuman kadang-kadang kalau pas kemarin saham Big Banks-nya lagi murah, kayak di April itu pas itu murah, ya jadi memang agak-agak tidak berimbang gitu loh. Cuman dalam jangka panjang diusahakan berimbang. Loh, kenapa kok bisa tidak berimbang? Ya karena ketika keluar peluang pada piramida di atas, piramida atasnya ini kan investasi, misalnya investasi saham atau investasi properti. Kalau pas lagi dapat barang bagus, valuasi bagus, yang di bawah ini kan dipakai. Jadi mungkin piramidanya tidak selalu segitiga gini, tapi yang di bawah kadang-kadang mungkin jadi gini, lurus. Tapi yang paling penting kalian punya awareness untuk diversifikasi. Dan yang di atas di sini ya buat trading, mau itu trading emas, trading saham, trading kripto, apapun, selama kamu merasa ilmunya masih kecil, masih belum ini di atas sini. Kalau ilmunya sudah pintar pun, menurut saya tetap hormati piramida ini. Dan itu yang membuat banyak orang kaya itu menjadi makin kaya. Kenapa? Aku belajar dari Pak Kwon. Ya, ini aku sudah pernah sempat cerita, tapi aku suka mengulang hal ini karena hal ini sangat bagus sekali menurut aku. Di pandemi kemarin itu Pak Kwon Yati, Pewon itu justru malah beli-beli mall-mall yang udah sekarat pas zaman pandemi. Nah, diperbaiki di beberapa tempat. Aku lihat sendiri, Pak Kwon Solo dulu itu namanya Hartono Mall. Ya ampun, dulu desainnya tuh kayak aku disuruh pergi ke situ ya males ya gitu kan, ke mall buat apa sih? Aku sih buat buat cari apa ya, enaknya lah gitu, maksudnya kita mau healing, kita mau ngapain gitu kan ya. Dulu aku males gitu loh, kayak kusam atau gimana. Dibeli, diperbarui, dirapiin, dibangun, pandemi selesai, mallnya jadi. Sekarang jadi sumber income lagi. Nah, itu loh. Kenapa? Cash is the king. Buat persiapan nanti kalau misalkan benar-benar US default, kalau misalkan ada apa-apa, teman-teman masih punya amunisi. Ini aku sering ingetin, awareness penting banget. Oke, sekarang aku lanjutin. Bu Sri Mulyani ada menerbitkan kangaroo bond, hampir salah ngomong kangaroo bond, obligasi bermata uang Australia, dan laris manis. Dan ini juga sangat bagus sekali, seperti yang saya bilang tadi. Ray Dalio bilang satu negara tuh kalau misalkan
mau menyalurkan duit dari the have ke the have not itu tidak hanya melalui pajak saja, tapi melalui penerbitan obligasi atau surat utang ya. Jadi kangaroo bond ini tenornya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Aku nggak tahu teman-teman ada yang beli atau enggak. Nah, jadi tujuannya adalah untuk salah satu pembiayaan APBN 2025 gitu ya. Jadi itu just info aja. Oke, terus sebelum aku bahas sektor properti yang jadi pembahasan utama kita hari ini dan apa yang menyebabkan saham-saham banking naik, aku mau bahas sedikit, ada kabar baik sedikit dari sektor retail. Nah, retail ini kan kemarin kan slow down banget ya. Nah, ini teman-teman kalau perhatiin sektor retail, aku mau kasih sedikit data. Ini ada sedikit perbaikan dari sektor retail, di mana biasanya datanya itu melambat atau turun di bulan April kemarin ya, sempat ya, bukan biasanya, sempat melambat atau sempat turun di bulan April. Terus kemudian di bulan Mei ini udah naik 1,9%, tapi di bulan Juni kenaikannya lebih lambat daripada bulan Mei. Kesimpulannya sebenarnya sektor retail ini lagi berjuang untuk recover. Jadi memang belum cepat pemulihannya. Oke. Jadi nanti kita akan bahas ya buat saham retail kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu kita akan bahas saham lain yang lebih potensial. Oke. Aku mau bahas sektor perbankan, sentimen positifnya apa aja yang bikin saham banking hari ini naik, dan kira-kira ini bakalan last long atau enggak, atau cuma naik sementara aja. Jadi yang bikin saham-saham banking sentimennya positif adalah karena Bank Indonesia ada nurunin GWM atau giro wajib minimum gitu ke perbankan dari 5% jadi 4% buat kredit kepemilikan rumah ya, jadi buat KPR. Nah, hal ini memberikan sentimen positif bukan cuma untuk sektor perbankan tapi juga sektor properti. Tapi untuk sektor properti ini baru satu sentimen positif. Nanti ada beberapa sentimen positif lain. Dan hal ini membuat saham-saham banking, terutama BBTN, yang punya porsi KPR tinggi, sekitar 85% dari total kredit, itu jadi kena imbas positifnya. Nah, GWM itu adalah dana cadangan minimum yang wajib disimpan bank di rekening BI. Nah, sebelum kita bahas buat sektor properti, sentimen positifnya apa aja, aku mau bahas saham-saham banking dulu ya. Yuk kita lihat BBTN. Oke. Nah, ini adalah saham BTN. Ini BBTN, support kuatnya sekitaran level 1080. Ini terjadi terendahnya sekitaran Juli 2025. Juli 2025 ya, 1080-an. Dan di Agustus kemarin juga sekitaran 1095, jadi kurang lebih di area yang sama. Aku baru minta tim aku data valuation, udah nggak semurah di April 2025, tapi saat ini BBTN valuasinya belum terlalu mahal ya, jadi bukan valuasi yang diskon banget, tapi dia nggak terlalu mahal. Bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, ini perhatikan di sini, ini BBTN, dia dilihat dari historicalnya ya, rata-rata 5 tahun PBV-nya dia itu di 0,64 kali, sesimpel itu kita ngelihatnya. Dia di bawah standar deviasi -1. Jadi kalau di April kemarin itu dia di bawah standar deviasi -2. Jadi memang tidak semurah di bulan April kemarin, tapi setidaknya dia masih terdiskon ya. Jadi masih terdiskon. Kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian Bim nonton nggak live aku? Kalau nonton aku minta for big banks dong. Oke, BBTN kesimpulannya mau ke berapa? Dalam jangka pendek 1290 bisa. Terus kalau dalam jangka menengah panjang upside ke 1500 bisa. Saya minta tolong Bapak Ibu
kesadaran dan kewarasannya dalam melihat pasar saham ini bukan satu kepastian gitu ya. Jadi kita selalu update analisis kita. Jika sampai dia breakdown dari 1075, traders cut loss. Kalau investor kan enggak. Investor belinya bukan pas naik gini. Investor belinya pas turun. Ya, jadi average beli lagi pas turun dikit-dikit. Jadi kalau pas naik gini, yang beli pas naik ini traders. Investor boleh beli nggak? Boleh, selama di bawah rata-rata. Tapi kalau mau average lagi tunggu pas turun. Jadi average down adalah strategi untuk investor, bukan untuk trader gitu loh. Untuk trader dalam jangka pendek, potensi 1290 ini sangat possible tercapai. Dalam jangka menengah 1360 sampai 1520 itu sangat possible tercapai. Bisa ya, bisa tercapai. Tapi itu bukan kepastian. Jika breakdown dari 1075, batasi resiko. Kebalikannya, investor jika breakdown 1075 malah nambah. Dikit-dikit, lo kok bisa? Ya, fokusnya jangka panjang beda, dan investor mau dividen. Benar-benar mau jangka panjang. Oke, aku mau update dikit valuasi for big banks yang biasa kita update lebih detail di MFast. Aku mau share chartnya sedikit ya, ceritain ya. Nih, perhatiin. BCA tuh sekarang lagi lumayan murah valuasinya. Dapat di bawah standar deviasi minus 1 tuh jarang. Gua kasih tahu ya, jarang buat long term investing. Kok lambat, nggak naik. Iya, kalau mau cepat ya trading aja. Cuma trading harus siap dengan fluktuasi juga, sama aja gitu loh. Harus belajar ilmunya Super Trader M-Trade Academy. Oke, intinya buat long term investing BCA masih oke. Valuasinya ya di bawah minus 1 tuh lumayan langka buat BCA. Nih aku kasih lihat nih. BCA di bawah minus 1 tuh 2021 2022. Udah, itu tok. Terus sama 2025 di April kemarin sama sekarang. Jadi lumayan langka, lumayan jarang. Nah, BRI di bawah minus 1 hampir minus 2-nya lagi. Jadi paling murah sebenarnya dari historical BRI, current PBV-nya 1,7, rata-rata 2,2. Perhatiin current PBV-nya BCA 3,9 kali. Tapi kenapa bisa dibilang diskon? Karena dibandingin historicalnya nggak fair kalau bandingin BCA sama BNGA. Seumur hidup juga bakalan lebih murah BNGA terus bandingin BMRI juga gitu. Karena historically BCA rata-rata 4 kali PBV-nya. Emang dia premium gitu loh ya. Nah, terus kayak Hermes jangan dibandingin tas Coach, beda level ibu-ibu gitu ya. Oke, terus kemudian ini BNI dia current PBV-nya 0,95, rata-ratanya 1. Jadi selama saya di market ya BNI selalu lebih murah daripada BCA. Tapi kita mesti ngelihat historical. Nah, perhatikan nih, kalau dari chart ini kelihatan kan BNI itu sebenarnya nggak terlalu diskon. Dia di atas standar deviasi minus 1 loh. BCA tuh malah di bawah minus 1 gitu. Jadi BCA tuh sebenarnya kalau dibandingin dari historicalnya lebih diskon. Makanya kalian kalau ngelihat valuasi tuh jangan cuma ngelihat angka polosan gitu loh. Kalau aku bilang sih ya nggak bisa dibandingin apple to apple. Biasanya aku masih bandingin apple to apple tuh dari sektor komoditi gitu ya. Tapi kalau komoditi aku lebih banyak pakai chart harga, bukan chart valuation gitu. Nah, terus kemudian kalau chart harga value itu untuk trading ya, valuation buat investing. Nah, ini BMRI juga rata-rata 1,8. Jangan dibandingin sama BCA, valuasi BCA mahal. Ya seumur-umur ini aku belum pernah lihat BMRI valuasinya lebih mahal daripada BCA. Memang lebih, nggak pernah sampai 4. Ada sampai 4 nggak sih? Tertinggi 2, nih 2,4 di 2024 kemarin. Di 2020 berapa ya? Ya pokoknya pasti puncak kemarin lah, benar di 2024 ya kan. Nah jadi kalau dilihat secara historical BMRI gak terlalu diskon. Jadi sekarang tuh dari 4 ini sebenarnya yang diskon banget tetap BRI gitu. Tapi menurutku tuh ya, ini tuh emas yang lagi terdiskon. Ini tuh bagus, kesempatan emas apa? BCA di bawah standar deviasi minus 1 tuh jarang gitu. Cuman sekali lagi ini mindsetnya nggak boleh mindset trader. Jangan sampai awas aja besok kamu beli BCA terus dibandingin geraknya sama PGEO atau ENRG atau Toba, kok kalah cepat sama sama saham Bapak PP kalah cepat gitu loh. Beda, itu saham trading kalau buatku. Nangkep ya gitu loh. Kita bukan anti sama saham-saham kayak gitu. Yang trade beli kok dan kita cuan gitu.
PJEO, ada Cuan Toba, apa lagi ya, aku lupa. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas sektor. Jadi aku nggak bahas lagi technicalnya buat saham for big banks. Aku lebih ngebahas ke valuation. Aku mau bahas sekarang technical dari saham-saham perbankan digital seperti yang aku tadi janjiin di awal. Arto. Ya, Arto ini beberapa hari kemarin sebenarnya kita tuh ada trading buy di sini nih. Pas dia breakout di sini. Terus kemudian perhatikan ya, yang di Tok-Tok, yang di YT ini edukasi penting. Sebenarnya ini kalian mesti ikut M-Trade Academy dulu sih biar ngerti fondasinya. Ya kan, ini breakout di sini. Kemudian pas dia jatuh di 31 Juli kalau nggak salah, saya lupa ingat, M-Trade sell, ya udah kena sistem, kena stop loss ya stop loss. Tapi naik lagi bro, gimana dong? Ya wes stop buyback. Loh tapi gimana, kamu udah sempat stop loss nih? Ya nggak apa-apa, itu sistemnya. Sepengalamanku, kalau udah breakdown, lebih baik stop loss. Jangan dipikir nanti naik lagi atau enggak. Naik lagi urusan nanti gitu loh. Apalagi kalau breakdownnya dia udah benar-benar confirm breakdown dengan volume transaksi yang lumayan tinggi, atau candle-nya itu confirm banget breakdown. Tapi sore hari naik, udah nggak usah dipikir, udah kayak robot aja. Tradingnya kayak sistem gitu loh. Apalagi kita udah ngefilter saham-saham yang mau naik ini ada aturannya gitu. Jadi secara probability ya masih tetap banyak benernya daripada kelirunya, daripada stop loss-nya gitu. Oke, hari ini Arto itu dia breakout. Patternnya sebenarnya menurutku cakep ya. Dia uptrend, terus ada sideways, retracement, terus breakout lagi. Nah, sedikit belok ke sektor komoditas. Berbagai macam sektor, metals, komoditas apapun, energi juga. Yang menarik ya, yang kalian ada di YT, ada di Tok-Tok, ke IG aku @elemen_official, nanti kalian bisa melihat di sini ya. Yang menarik apa? Yang menarik tuh aku lagi melihat sektor komoditi tuh sekarang lagi retrace kayak gini. Ini nggak ada hubungannya sama Arto, cuman aku just keinget aja, patternnya kurang lebih mirip. Jadi abis naik dia retrace-nya tuh lumayan, sebut aja banyak saham komoditi di sini, saham EBT juga bentuknya kayak gini. So pertanyaannya, apakah mereka semua akan berakhir breakout seperti ini? Kemungkinan besar iya ya. Jadi jika ada bentuk low yang lebih tinggi seperti kemungkinan besar iya, tapi tetap jangan all in ya. Oke, watchlist akan dibagiin di morning briefing M-Trade besok. Atau dalam jangka pendek menuju 2070-2100 itu sangat possible dalam jangka pendek, dan ke 2240 juga possible. Tapi kalau kalian nanya kapan Arto kembali ke waduh, ini kembali ke all time high-nya dia, ya embuh. Ya embuh, nggak tahu, nanti dulu gitu ya. Jadi intinya dalam jangka pendek dia sudah mulai ada recovery, tapi kalau ditanya apakah tren besar jangka panjangnya sudah naik, belum. Ya, jadi dia baru naik dalam jangka pendeknya, dan dalam jangka menengah ini baru mulai recover pelan-pelan. Ketahuan dari mana? Ketahuan ya baru aja dia breakout dari MA kecil ini, berarti baru breakout dalam jangka pendeknya dia. Belum dalam jangka menengah baru pelan-pelan merangkak naik. Oke. Boleh dibeli nggak? Silahkan belajar dulu. Pokoknya aku udah ceritain dia, dan disclaimer, jangan sampai kalian beli, aku beli katanya bagus. Untuk M-Trader sendiri pun aku sangat menekankan sekali, sebelum kamu mengikuti menu stock pick atau menu trading ideas, kamu harus selesaikan dulu ini. Kalau nggak ngerti tombolnya di mana M-Trade Academy, aku sampai minta tim aku diperjelas tulisannya, gedein jadi segede ini. Kalau nggak jelas saya minta mereka gedein lagi. Tombol M-Trade Academy ini kalian harus selesaikan dulu. Dan M-Trade Academy-nya bentar lagi kita akan perbarui. Ya, yang aktif M-Traders akan langsung dapat update-nya gitu ya. On progress. Oke, terus kemudian BBYW pattern-nya mirip banget kayak si Arto. Kurang lebih mirip. Secara fundamental Arto juga ada perbaikan sebenarnya. Nah, BBYW ini in the short term itu bisa potensial menuju 300-320. Cukup mudah mencapai angka itu. Tapi sekali lagi diharapkan kewarasannya dan dijaga ekspektasinya, tidak ada 100% di market. Bisa, jika seandainya turun, set aja stop loss-nya jika turun di bawah 258. Oke ya.
Jadi saya nggak mau kayak overclaim untuk 1-2 saham tertentu, karena kita sendiri juga kita nggak pernah tahu gitu loh. Mau kamu sedekat apa sama BD, mau kamu sedekat apa sama siapa ya, mungkin emiten mungkin ya mau kamu sedekat sama siapa, sama market maker atau siapa, kamu tetap nggak punya kendali atas geraknya harga saham. Oke ya, dan aku nggak mau pakai cara kayak gituan, jadi udah lihat chart aja. Oke, jadi intinya BBYB dalam jangka pendek itu masih potensial. Nah sekarang aku mau lanjut ke sektor properti. Ada sentimen positif apa dari sektor properti, diguyur sentimen positif apa. Kalau tadi kita bahas ada sentimen positif GWM atau Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum ke perbankan dari 5% jadi 4% untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan hal ini berpotensi untuk memberikan likuiditas ke perbankan. Ya, likuiditas tuh dapat duit lah kira-kira bahasa gampangnya sekitar 80 triliun. Jadi bank itu bisa lebih longgar dalam menyalurkan kredit ke segmen propertinya dia gitu loh. Nah terus sentimen positif yang kedua adalah PPN DTP 100% itu diperpanjang ya. Jadi pemerintah itu memutuskan memperpanjang PPN yang ditanggung pemerintah ya, namanya PPN DTP sampai 31 Desember tahun 2025 sebesar 100% buat pembelian properti di bawah 5 miliar. Itu nggak turun jadi 50% pada semester 2 2025. Jadi sebenarnya kalau misalkan belakangan ini kita gemes ya sama berita-berita yang dari katanya pemerintah pajakin apa tuh online shop, royalti musik dan sebagainya. Ada juga kok bagusnya, ternyata ada juga kok positifnya, PPN DTP-nya 100% diperpanjang ya. Jadi mungkin ini ada kaitannya juga dengan program 3 juta rumah. Terus kemudian yang berikutnya sentimen positif yang ketiga adalah Real Estate Indonesia atau Dewan Pengurusnya REI itu tadi itu ngedorong 50 developer properti buat IPO. Developer disuruh IPO. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dapat duit, supaya punya permodalan yang kuat. Jadi bisa mensukseskan program 3 juta rumah. Seperti yang aku bilang tadi, tujuannya ya salah satunya program 3 juta rumah itu. Nah ini satu pros and cons lagi, pro dan kontra lagi. Apakah ini realistis program ini atau justru ini akan membebani gitu ya. Jadi apakah akan membebani Himbara? Ini satu pro dan kontra gitu. Yang jelas ini memberikan sentimen positif buat sektor properti itu sendiri. Kemudian Real Estate Indonesia itu juga bakal menjadikan Jakarta Property Index itu sebagai indikator properti. Nah, tujuan dari beberapa katalis di atas itu untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga penghasilan yang menengah atau tanggung. Terus kemudian ya katanya sih buat ngedorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi impact-nya selain demand properti potensi naik, pemerintah tuh juga menggelontorkan dana 43 triliun buat renov 2 juta rumah yang kurang layak huni. Jadi kebutuhan semen dan jasa konstruksi pun berpotensi ikut meningkat, dan itu yang jadi sentimen positif di market gitu. Jadi terjadi efek domino antar sektor. Nah di sisi lain perbankan itu juga bisa lebih longgar buat nyalurin kredit khususnya ke segmen properti. Aku sekarang mau bahas saham-saham properti. Sebenarnya aku udah pernah ngebahas saham-saham properti ini, emiten properti yang udah banyak capai target tuh apa. Mungkin yang udah sering nonton ingat ya. Yang pertama 51% udah capai target, BSDE itu udah mencapai target tahun ini tuh 50%, 51%. Itu bagus banget. Yang kedua SMRA 44%. Selebihnya ASRI 40%, CTRA di bawah 40%, 38%, P1 34%, Demas 32%, PANI yang paling kecil baru mencapai target 23% dari tahun 2025 ini. Terus yang menarik, pendapatannya secara tahunan yang positif itu pertumbuhannya SMRA paling bagus 26%, yang kedua Alam Sutra Realty 17%, yang ketiga BSDE 5%. Menurut aku winernya ada di BSDE dan SMRA. Ini kejar-kejaran juga secara valuation-nya gitu. Nah, terus marketing sales-nya juga itu tadi ya, mencapai target marketing sales-nya itu yang paling tinggi pencapaiannya sampai
pertengahan tahun ini ada di BSDE. Kita mau lihat saham-saham properti kabarnya gimana, dan juga saham dari sektor construction dan semen kabarnya gimana secara harga sahamnya. Nah ini BSDE, hari ini BSDE-nya rally, M-Trade udah ada buy beberapa hari yang lalu sekitar harga 825 ya. Hari ini harganya 880. Jangka pendek kita udah jual, jangka menengah kita masih hold ya. Nah ini plus minusnya kalau masuk jangka menengah buat teman-teman di stage 1 kayak BSDE ini kita buy di stage 1, waktu itu memang ada waktu tunggu dulu, ada mesti menunggu dari 15 Juli kita buy, hampir 1 bulan menunggu, tapi Anda dapat harga lebih bagus kan daripada beli breakout di atas. Nah ini pros and cons-nya kalau beli di stage 1 dengan ilmu super trader M-Trade. Teman-teman yang di Tok Diet langsung aja ke Igo ya untuk melihat chartnya. Potensi keberapa? Suka nanya gitu kan ya kalian ya BSDE. Potensi keberapa? Ke 925 itu dalam waktu pendek sangat memungkinkan sekali ke 925. Dan jika naik atau breakout dari 925 BSDE ini, dia memasuki periode uptrend dalam jangka menengah. Jadi kalau breakout hari ini tuh BSDE sebenarnya breakout kecil doang. Dia tuh cuman breakout kayak tren naik jangka pendek aja per hari ini. Tapi kalau dia naik di atas 925 itu tren naik jangka menengah. Dia breakout di atas 135 itu tren naik jangka panjangnya gitu ya. Jadi kalau di zoom out kayak gini kelihatan deh posisinya di dalam sebuah cycle ternyata masih di fase pertama atau stage satunya, baru manasin mesin, belum terlalu uptrend. Nah banyak orang yang menggunakan analisis teknikal sekedar kayak analisis teknikal support resistance pattern aja, padahal yang paling penting sebenarnya adalah pembacaan cycle ini diajarin di M-Trade Academy dan lebih diperdalam di workshop super trader. Buat yang baru bergabung dengan M-Trade beberapa hari terakhir ini, please banget kalian harus kelarin M-Trade Academy di sini sebelum kalian ngikutin stock pick-nya. Nggak boleh banget, bahaya kalian kalau ngikutin stock pick doang tanpa ngikut M-Trade Academy. Ya, yang paling penting ilmunya di sini money management. Jangan sampai nanti kalian bilang, katanya kamu ngebahas saham ini yakin banget terus beli banyak. Yang yakinnya biasa aja, nggak diulang-ulang, belinya dikit ya. Jadi money management ya diatur. Oke, itu BSDE. Jadi kalau kalian tanya BSDE ini masih ada potensial upside nggak? Masih ada potensial upside baik untuk investing maupun trading. Menurut aku masih sangat menarik. Cuman sekali lagi karena dia masih di stage 1, baru mau keluar dari stage 1-nya, butuh kesabaran. Oke, terus kemudian SMRA kabarnya gimana? SMRA ini pattern double bottom gede, nggak sempurna double bottomnya, dan sekali lagi bottom market tuh di 8 April ketika dia jatuh atau turun lagi tuh nggak mencapai bottom di 8 April. Jadi 8 April kemarin beautiful banget ya, makanya jangan takut dengan crash. Crash itu adalah teman kita jika Anda punya apa? Punya duit. Maka dari itu ketika marketnya lagi, jika nanti naik euforia, tetap waraskan diri kita. Yang waras, kenapa? Yang waras harus tetap punya duit, harus tetap punya cash. Nah kalau misalkan di atas ini Anda euforia, makin ke atas makin euforia, nanti pas marketnya crash turun dalam, nggak punya duit gitu ya. Jadi logikanya makin naik makin jualan, bukan makin naik makin beli. Nah tapi kalau trading bukannya makin naik makin beli, iya, tapi makin naik makin tinggi trennya, itu kita buat short term trading doang, tektok, bukan buat ngehold jangka menengah. Nah kalau kita mau ngehold jangka menengah biasanya itu di fase-fase awal atau setelah sideways panjang. Kayak yang di Tok yang di YT langsung aja ke Igoy. Dalam jangka pendek SMRA potensi ke 470 dan dalam jangka menengah ke 510. Trennya sudah lebih bagus daripada BSDE tadi. Jadi dia dalam jangka pendek memang sudah lebih duluan uptrend, sedangkan dalam jangka menengah dia juga masih belum uptrend ya, menuju gitu. Oke, terus stop loss jika jatuh di bawah 414. Kemudian yang lain mau dibahas atau kita skip? Tiba-tiba udah jam 9 aja. Alam Sutra ini M-Trade kemarin ada sempat profit taking, cuannya lumayan banget si Alsut ini, Asri ya. Sebentar. Aku back dulu. member.mtrade.id.
Tadi jualan PGEO, Tekim, Excel, Bumi. Ya, ini Asri nih. Profit taking 20 sampai 22%. Nah, ini kita masukin ke watchlist lagi. Jadi beberapa hari yang lalu jualan di sini 20 sampai 22%. Ini kita lagi masukin dia ke watchlist lagi. Terus APLN ini juga menarik ya. Jadi APLN itu kita masih ada. Kita lihat ini masih menarik. Jadi kita masih akan hold. Cuman APLN dibandingin dengan BSD SMRA, APLN ini lebih liar, jadi resiko fluktuasinya lebih gede. Terus kemudian ya CTRA udah agak ketinggian, udah dekat resistance, just wait and see dulu aja. Pakuan juga udah tinggi ya, jadi wait and see dulu aja buat yang belum masuk. Dimas nggak dulu. Oke, terus kemudian Pani mau pamer cuan lagi. Pamer cuan Pani. Ada pamer loss juga kok. Tadi pagi aku pamer loss di morning briefing M-Trade, WiFi sama MBMA. Kenapa? Loss itu bukan sesuatu yang tabu. Harus dinormalisasi. Stop loss itu biasa. Pani, cuan 44 sampai 48%. 44 sampai 48% tadi jangka pendek baru masuk lagi. Kalau ditanya ini gejala breakout dari pattern symmetrical triangle ya. Tapi resistance-nya banyak di 16750 ada resistance lagi, jadi disclaimer banget. Ini kamu kalau mau ngikut ya nitip sendal aja. Menurut aku sih belajar dulu aja ya. Oke, terus kemudian dari sektor konstruksi ya PTPP yang fundamentalnya paling cakep, dia dapat proyek RSUD dan meraih kontrak baru senilai 141,06 miliar untuk RSUD ini. Kontrak baru totalnya 3,2 triliun hingga first half 2025. Ini artinya naik 60% secara tahunan. Ya, jadi kontrak barunya didominasi segmen jasa pertambangan dan konstruksi mencapai 89,6%. Jadi menurut aku patternnya cakep PTPP, tapi aku mau kasih tahu dikit untuk sektor construction ini apa ya? Dia itu kayak kalau naik itu nggak bisa stabil gitu loh. Kadang-kadang naik ya, naik, tapi habis itu jatuhnya lebih banyak daripada naiknya. Jadi untuk sektor construction ini menurut aku ini masih laggard. Jadi untuk trading jangka pendek aja dulu gitu. Oke, terus kemudian Adikarya. Hari ini breakout juga Adikaryanya. Dalam jangka pendek potensi menuju ke 3, sebentar aku coba hitung dulu. 292 deh, 292-an sampai 306. Stop loss jika turun di bawah 250, masih sideways tapi udah ada tanda-tanda mau breakout. Terus aku mau ngebahas US Stocks sedikit ya, Saat ini US Stocks tuh lagi di musim laporan laba perusahaan. Terus ada Fed meeting juga, dan juga ada tenggat tarif Amerika China. Jadi masih wait and see untuk tarif Amerika China ya. Terus kita mau lihat beberapa saham besar seperti Nvidia dan juga AMD. Nvidia itu punya Jensen Huang, AMD itu punya sepupunya Lisasu ya. Jadi Nvidia ini udah ketinggian banget ya. Jadi hati-hati kalau kalian masuk ke sini. Ini secara monthly chartnya juga udah bentuknya udah kayak gini, udah vertikal gini. Menurut aku udah rawan banget profit taking. Ilmunya sama. Terus wait and see dulu aja. Tunggu kalau misalkan turun sampai 138, jauh banget turunnya. Ya pasti akan ada waktunya lah koreksi di situ. Dan ini secara daily juga 138an supportnya kuat gitu. Jadi jangan buru-buru. Terus kemudian kita lihat AMD gimana. Sama AMD ini juga sama ya. Jadi dia udah tinggi banget, udah deket banget dengan resistance-nya sekitaran level 196an. Aku sampai buka monthly-nya ya. Jadi kalau AMD ini mau tradingnya trading swing trading aja, tektok jangka pendek. Pakai ini lumayan nurut sama EMA20. Jadi beli buy on weakness EMA20, terus kemudian dapat berapa persen profit taking. Ya, jadi mungkin dapat sekitaran, aku coba gambar dulu.
Jadi sekitaran 167 kalau mau trade dapat sekitaran 8%-an lah, nggak usah 10%-an. Itu buat swing trading jangka pendek aja. Jadi stop lossnya mungkin sepertiga atau setengahnya. Jadi stop lossnya maksimal 4%. Kalau belinya 167,56 ya berarti tinggal diturunin aja 4%-nya berapa. Ya, terus kemudian aku mau update dikit untuk beberapa US stocks. Ini ada Tesla. Tesla ini teman-teman penting ya untuk memperhatikan market global luar, karena sekali lagi Indonesia punya size di MSCI itu cuman sekitar 1, berapa persen ya, kecil banget, sedangkan US stocks dan China stocks itu puluhan persen di MSCI, Morgan Stanley Capital International gitu. Jadi mulai membuka diri ya, bukan ngajarin buat duitnya keluar ke negara lain atau di luar Indonesia. Di Indonesia udah banyak juga broker-broker yang terdaftar di Bapepti ya, untuk teman-teman bisa trade US stocks ya. Jadi mungkin peluangnya bisa lebih banyak. Jadi kalau Indo misalkan lagi downtrend, US stocks-nya uptrend atau kriptonya uptrend, teman-teman bisa muter duit, kira-kira kayak gitu. Muter otak, muter duit. Oke, Tesla baru aja breakout, tapi breakoutnya agak kurang kencang di sini. Cuman ini menurutku lebih bagus daripada beli Nvidia atau AMD yang udah di ketinggian. Kalau AMD dan Nvidia itu di ketinggian itu udah tinggal swing trading doang. Tapi kalau Tesla ini kamu bisa ngehold agak lamaan. Kalau bisa nawar diskon dikit sekitaran 315-an. Ada banyak support di situ, atau kalau ke 300 justru akan lebih bagus lagi. Oke, terus kemudian ada crypto stocks yang juga naik lumayan signifikan. Terus cannabis stocks dan juga lithium tuh juga naik lumayan signifikan. Ini banyak banget yang nanyain koin ini. Coinbase Global. Ya, ini crypto stocks ya. Nah, ini menarik dibandingin yang udah naik ketinggian. Ini baru naik pantulan seperti ini. Mungkin ada yang bilang, loh ini bukannya downtrend. Kalau kita ngelihat garis merah ini belum downtrend sih. Ini pas banget kena supportnya. Mungkin tunggu sedikit diskon di sekitar 311. Kalau mau buat swing trading, ini lebih potensial. Disclaimer teman-teman semuanya yang bingung aku ngomong apa, aku memang enjoy. Aku enjoy ngebaca chart dan sebagainya. Teman-teman yang udah ikut M-Trade Academy, ilmunya bisa dipakai untuk US stocks dan sebagainya. Kalau minta recommendation untuk US stocks atau crypto, ya udah nanti ditunggu aja ya. Oke, aku mau baca Q&A kalian. Pegas gimana? Ada yang nanya, Pegas. Yang di YT, halo. Ada Agus, ada Hidung Gede, ada Wisnu, ada Farasian, Jasman, Ishom, Halim Suyono. Lucu. Oke. Kalian nanya apa sih? Ahmad. Aku bahas yang di YT dulu ya. Ishom nanya Tins. Hidung Gede nyariin arah, lagi bubuk dia. Cantik banget, thank you pakai filter. Oke. Dia nanya Tins. Sama apa tadi? Ini yang aku bilang tadi ya. Lihat di gue ini. Kamu kalau lihat saham Arto, ini nggak ada hubungannya sih, cuman mau kasih lihat pattern aja. Tadinya kan kayak gini ya, terus turun, dia bentuk high di bawah gini. Dia bentuk low yang mulai naik pelan-pelan di bawah. Ini aku kasih lihat Tins. Nah, Tins nih kurang lebih sama juga ya, dia sempat naik tinggi terus ini turun. Nah, ini ada dividen. Nah, terus dia ketahan, dia nggak turun lebih lanjut. Support 980. Kita masukin watchlist buat Tins. Terus kemudian SSIA, ini Tommy nanya SSIA. SSIA nya cakep. Kita lagi watch dia. Sebenarnya udah ada nyolong start dikit, tapi dia kayaknya sideways-nya masih jalan, jadi kita masih tetap akan watch buat SSIA. Jadi kalian tahulah saya suka saham yang habis naik terus dia retrace gitu. Terus kemudian PTBA nggak kemana-mana ya, tungguin aja. Ini sebenarnya lagi di best price, cuman lambat dia. Sektor CPO
CPO termasuk sektor yang kita tunggu retracementnya juga ya. SIMP, SSIA itu menarik ya, jadi ini kita tunggu retracementnya juga. Terus kemudian kalau ESA masih di stage satunya lambat banget, kayaknya bakalan lebih cepat saham-saham macam SSIA tadi kalau misalkan dia dari retracementnya terus mantul. Oke, MBMA pas masih di support, wait and see dulu. Komposit gak dibahas ya? Oh udah di awal banget. BBTN aku udah bahas tadi. BBTN aku bahas lumayan lama tadi. PESAP nggak dulu, sementara belum ada gerakan lagi. Tower kita udah ada tower, tinggal ngehold aja nih tower. Aduh, apaan sih ini yang ditok-tok minta di tengah-tengah live, dia bisa-bisanya suruh saya main puzzle, verify. Oke. TOWR ya. Jadi hampir lupa mau bahas sama apa. Oke, tower kita masih ngehold 14 sampai 24%. Jangka menengah hari ini tadi mantul lagi. Sebenarnya hari ini tadi bisa sih kalau buat masuk jangka pendek masih bisa sih TOWR ini. Tapi kita tadi ngehold aja jangka menengah, jadi kita masukin ke watchlist juga. Oke ya. Terus kemudian SCMA gimana? SCMA kita juga masih ngehold posisi cuan juga. SCMA di sini 23%. Terus apa ya? Bukalapak 18% masih ngehold. Belum ada review buy lagi. SCMA dan Bukalapak udah pasti tuh kita masukin ke watchlist kalau ada retracement, but not now. Not now karena ini masih di atas. Terus MTech ini kita juga menunggu retracementnya dia ya. Jadi ini masih naik terus. Nah saham-saham kayak gini nih, ini aku bilang berkali-kali ya. Jadi ini ada pattern scallop di sini. Cuman waktu itu aku dan tim ini aku udah bahas beberapa kali. Ini termasuk saham yang waktu itu kita rekomend, patternnya bagus, tapi bukan pattern favorit kita gitu loh. Karena dia pas breakoutnya susah banget, kayak kena 640 ini nggak bagus gitu loh. Jadi kita juga tidak berharap dia bakalan bisa ngegas sampai kayak gini. Nah ini yang saya maksud, saham yang bagus tapi bukan yang kita jagoin banget. Bisa jadi multi bagger, bisa jadi enggak juga gitu loh. Sedangkan saham yang bagus banget kita bahas belum tentu multi bagger gitu. Nah ini MTech bisa jadi salah satu multi baggernya kita. Terus kemudian CPO ini juga kita udah cuan berapa persen nih ya? DSNG. Aduh, gatel kepalaku. 76 sampai 77%. 76 sampai 77 ini definitely kita tunggu retracement, tapi retracementnya masih jauh, jadi kita tulis dulu internal ya. Jadi ini pasti kita tunggu retracement yang kayak gini. Yang udah di retrace itu si SIMP. Sebelum naik properti Miss sudah bahas-bahas, sekarang naik mantap ilmu daging squat. Thank you Miss, thank you Mtrade, Angelica Lotus, terima kasih ya. Terima kasih, kamu udah rajin nonton, tiap hari aku lihat loh. Persemenan belum jadi dibahas ya juga ya. Terima kasih sudah diingatkan. SMBR lagi sideways aja. INTP ngegas banget. Biarin dulu deh, biar dia retrace dulu deh. Di watch nggak? Pasti kita akan watch. SMGR kita akan watch, oke? SMGR kita tadi ada masuk, oke ya. Konstruksi kenapa naik, ada berita apa? Tadi berita udah dibahas semua. Sektor properti konstruksi yang dampak positif untuk sektor properti konstruksi udah dibahas semua tadi. Aku alumni Mtrade, yay. Oke, sip deh. Angelica Lotus. Oke, terus kemudian ADMR P1. ADMR lagi wait and see, say. Lagi wait and see aja. Masih masuk watchlist juga. P1 udah dibahas tadi. Ya. Terus Inkonya bekas breakout lagi retrace dikit, kita lagi nunggu aja sih. Hari ini aku cuan banyak dari BSDE, BBTN. Siapa ini? Wirnanda Aprianto, mantep. Toba era. Hidungku gatel. Nah, bikin gak fokus, hidung gatel.
Dia lagi retrace lagi, sideways lagi. Kalau ini mantulnya ada pantulan, dia pantulannya bakalan lebih kencang daripada yang sebelumnya. Disclaimer ya, jangan sampai gara-gara aku ngomong kayak gini terus kalian beli banyak-banyak. Oke. Aku ngelihat pattern sideways tuh kayak gini. Kalau misalkan sidewaysnya panjang, breakout, sideways lagi agak pendek, breakout lagi, sideways lagi lebih pendek, itu lebih kencang lagi. Terus era masih banyak yang lebih menarik daripada era. Energi aku nggak pakai Elliott Wave ya. Elliott Wave tuh menurutku tebak-tebakan, menurutku rodo makso. Abis wave ini nanti ke depan akan begini wave-nya. Kalau prinsipnya super trader, kita nggak memprediksi bakalan wave-nya ke depan bakalan gimana, tapi kita pakai trailing stop dan ngelihat pattern saat itu. Jadi kita nggak prediksi. Elliott Wave tuh kita nggak pakai karena menurut aku nggak efisien. Energi lagi diskon kena di EMA20, kita lagi watch ini. Barangkali dikasih diskon dikit lagi sampai ke 500. Cakep. Oke. Costco, Cuan, BRPT, Dewa. Bahas lanjut di morning briefing besok ya, lanjutin ya. Dewa masih oke sih. Kalau ada dikasih diskon dikit lebih bagus sampai 210, 204. Bumi breakdown. Sementara cowok dulu aja. Ya udah gitu aja. See you tomorrow di morning briefing M-Trade besok. Dadah. Salam profit.